Oke, saya akan menjelaskan tentang 3 fase infeksi virus COVID-19 supaya kita tahu kenapa pemeriksaan swab itu di hari ketiga atau hari kelima. Misalnya, kenapa antivirus itu berperan di fase 1, kenapa kematian terjadi di fase ketiga, dan sebagainya ya. Jadi supaya kita nggak bingung, saya akan menjelaskan secara utuh ya. Misalnya, ada 3 fase penularan virus COVID-19. Pertama, fase pertama. Fase pertama adalah fase orang tuh terpapar. Jadi orang terpapar dulu. Jadi virus itu masuk, dia entry point-nya selalu dari hidung sama mulut. Jadi virus itu masuk nggak lewat kuping, nggak lewat mata ya. Kenapa? Karena reseptornya ada di situ. Jadi dia masuk lewat hidung, dia nempel di situ beberapa hari, dia baru masuk ke rongga nafas yang bagian bawah. Kemudian tubuh merespon. Jadi merespon dengan menyerang. Jadi kayak misalnya kayak tentara, jadi tubuh merespon, jadi ada reaksi benda asing, tubuh membentuk antibodi merespon. Nah, karena kalau responnya bagus, kemudian jumlah virusnya nggak sedikit, nggak terlalu banyak, maka orang biasanya nggak ada gejala atau OTG atau gejalanya ringan gitu ya. Tapi begitu juga sebaliknya. Nah, pada fase ini muncul gejala sebagai respon tubuh terhadap virus. Misalnya muncul gejala demam, itu gejala utama. Gejala penyertanya batuk, pilek, nyeri sendi, lemes, kurang nafsu makan, anosmia, dan sebagainya. Nah, pada fase 1 ini merupakan fase paling menular. Nah, pada fase ini itu saat yang baik untuk kita swab test. Jadi swab test itu atau PCR itu terbaik pada saat hari ketiga atau kelima setelah kita kontak dengan orang yang terindikasi COVID. Jadi misalnya kita terkena sama orang terindikasi positif itu jangan langsung diperiksa, tapi tunggu 3-5 hari baru tes PCR atau tes swab test, yaitu fase 1. Kemudian yang kedua adalah fase 1, kemudian fase 2. Fase 2 tuh virusnya mulai menyerang paru-paru sehingga gejalanya mulai bertambah berat. Nah, pada fase ini biasanya orang sudah mulai harus dirawat di rumah sakit karena saturasi oksigen udah mulai menurun. Kalau kita lihat gambaran ronsen, paru-parunya sudah mulai memutih, orang mulai sesak gitu dan sebagainya. Nah, fase ketiga adalah fase yang paling berat, adalah terjadi hiperinflamasi, di mana antibodi itu dibentuk secara demikian rupa. Antibodi yang terbentuk itu sangat banyak jumlahnya untuk merespon virus yang masuk, sehingga keluarlah yang namanya sitokin. Jadi dalam kondisi normal itu reaksi yang biasa. Dalam kondisi normal biasanya sitokin itu akan mereda, tapi kalau kondisi memburuk terjadi badai, namanya badai sitokin. Nah, badai sitokin inilah yang sering menimbulkan kematian karena ternyata imunitas tubuh tuh menyerang balik. Jadi yang harusnya buat menetralkan virus, dia menyerang balik sehingga menimbulkan kematian. Orang menjadi sesak, paru-parunya rusak dan nggak bisa bernafas gitu.